Karomah itu perbuatan luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah. Ciri-cirinya wali itu apa sih? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Saya ambilkan dari Khilyatul Auliya, Syekh Abu Nu'aim al-Isfahani. Cirinya walinya Allah itu, kata Syekh Abu Nu'aim, pertama, jika kita melihat mereka, yang teringat, yang muncul di kepala kita adalah Allah. Jadi ini ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa sih wali-wali Allah itu? Beliau bersabda, wali Allah adalah orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kok pas kita papasan ketemu itu yang muncul di kepala ini ya keinginan kita untuk dekat pada Allah, pokoknya yang berhubungan dengan Allah, kemungkinan orang ini wali. Nah, kalau ketemu teman kan beda. Ketemu teman yang biasa dugem, biasa koplo dan macam-macam itu kan, ya ketemu dia yang terbayang ya dugem, koplo dan lain-lain. Ketemu teman yang sukanya ngopi, ngafe, ngerokok, ya lihat dia yang terbayang itu. Karena wali ini vibrasi frekuensinya selalu berhubungan dengan Allah, melihat dia mengingatkan kita kepada Allah, menyadarkan kita, wah ya saya harus lebih dekat dengan Allah, saya harus lebih nyambung lagi dengan Allah. Kalau ketemu orang yang seperti itu, saya jarang ketemu dia, tapi begitu ketemu kok mengingatkanku bahwa hidup ini sementara, mengingatkanku bahwa pada saatnya aku harus menghadap Allah, kemungkinan orang ini punya kualitas wali. Yang kedua, kalau ini menarik, wali itu kadang-kadang mastur, tersembunyi. Kalau dia hadir, ini orang sadar, orang ini orang pintar, orang ini orang luar biasa, orang ini layak dihormati. Tapi begitu dia tidak ada orang nyari. Nah ini ciri-cirinya wali yang mastur. Jadi ada hadisnya, itu riwayat Nasa'i. Jadi satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul berkata pada satu ketika Umar mendatangi Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz ini sedang menangis. Terus Umar bin Khattab tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa, yang suka menyembunyikan diri. Jika mereka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. Jadi ini kekasih-kekasihnya Allah yang tersembunyi, yang mastur, yang dicintai Allah, yang karena adanya mereka ini mungkin kita masih bisa nyaman hari ini, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Kalau mereka sudah tidak ada semua, mungkin ya tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Nah ini ciri kedua katanya Syekh Abu Nu'aim. Orang-orang yang sebenarnya luar biasa kalau pas kita bertemu mereka. Tapi begitu mereka tidak ada, kita tidak nyari-nyari. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak penting. Ciri kedua. Ciri ketiga, tentu saja bertakwa pada Allah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak katanya wali-wali itu sudah tidak menjalankan syariat lagi, yaitu sebut saja hoax. Para wali itu justru paling gemar ibadah. Orang biasa mungkin yang wajib, yang sunnah-sunnah, mereka nambah sak pol-pole. Sholat dalam sehari bisa ratusan rakaat. Tidak mungkin mereka, wong yang sunnah dijalankan sebanyak mungkin, apalagi yang wajib. Karena memang cirinya wali itu takwa. Terus saling menyayangi. Wali itu pasti penyayang. Bukan pemarah, bukan perusak. Kemudian mereka ini selalu sabar, warok. Warok itu mampu mengendalikan diri dan budi pekertinya baik. Ada lagi ciri yang menarik, wali itu dialah yang menyelamatkan kita dari bencana, dan biasanya karena mereka kita terhindar dari bencana.
Misalnya ada wali kok naik pesawat misalnya, ini kan dia disayangi Allah. Harusnya pesawat ini jatuh, hancur, mati semua penumpangnya, tapi karena Allah sayang dengan satu orang ini, ya mungkin pesawatnya tidak jadi jatuh. Ya tidak mungkin karena pesawatnya hancur terus dia sendirian kan. Ya sebagai resikonya ya yang lain ikut selamat semua. Karena adanya ini. Jadi dunia ini juga begitu, karena adanya mereka ini tidak jadi hancur semuanya. Jadi merekalah penangkal bencana, penolak bala. Selama masih ada mereka, ya karena masih ada kekasihnya di antara kita, ya Allah bisa menunda kemurkaannya pada kita. Jadi ilustrasinya seperti orang naik kereta atau naik pesawat tadi. Ketika Allah ingin menyelamatkan kekasihnya yang ada di pesawat kan, tidak mungkin terus pesawatnya hancur luar biasa, terus hanya tinggal dia sendiri, ya resikonya ya satu pesawat selamat semua. Nah ini kata Syekh Abu Nuaim, mereka ini menghindarkan dari bencana. Terus hatinya selalu terkait kepada Allah. Kalau ini pasti ya, kedekatan, keterkaitan pada Allah. Kalau malam mereka bangun, bermunajat. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang sufi, profesinya apapun, aktivitasnya apapun, bisa dipastikan kalau malam sibuk berdua dengan Allah. Ini para sufi. Ya kayak kalian kalau malam kan mesti bangun, tapi kan enggak berhubungan dengan Allah bangunmu. Ya ngopi lah, nonton bal-balan lah, apalah. Tapi para sufi itu malam pasti bangun, bisa dipastikan. Karena memang dia ingin berdua saja dengan Allah. Bandingkan dengan kita. Karena hati kita tidak terikat dengan Allah, malam bangun pun kita tidak ingin menyapa Allah. Ada enggak di sini yang saya enggak bisa tidur Pak tadi malam, sampai subuh saya cuma kedap-kedip melek saja di atas kasur. Mbok kamu sholat kayak ngaji kayak atau apa kayak? Ya enggak, ya pokoknya kedap-kedip aja sampai subuh. Padahal sudah melek itu. Kalau ketiduran sih mending, itu sudah melek. Itu pun kamu tidak ingat untuk asik bersama Allah. Kalau mereka para wali ini ya memang kecintaannya Allah. Jadi nyari momen untuk bisa berdua. Kalau sudah cinta itu kan ya waktu asik akan dimanfaatkan sepenuhnya. Berdua dengan yang dicintai. Terus ya suka menangis saat mengingat Allah. Jadi ketika ingat betapa selama ini mungkin aku banyak melalaikan amanatmu ya Allah, betapa aku masih asyik dengan dosa dan maksiatku ya Allah, betapa dan seterusnya, biasanya nangis, masih mudah menangis. Berbahagialah kalau teman-teman ada yang masih mudah menangis saat ingat Allah. Paling enggak masih ada bakat untuk jadi wali lah. Ya. Kadang-kadang kan ada yang ingat Allah jadinya malah sembrono. Kamu apa ndak ingat Allah? Tenang aja, Allah itu maha penyayang kok, maha pengampun kok. Jadi ingat Pak saya Allah, tapi yo akhirnya terus jadi malah santai, menyepelekan, sembrono. Kalau para wali ingat Allah itu pinginnya menangis, merasa bahwa masih belum apa-apa dibandingkan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Baik, terus cirinya wali juga, kalau mereka menginginkan apapun, bahkan sebelum mereka meminta, Allah akan memenuhinya. Bahkan yang terakhir kata Syekh Abu Nuaim, keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung. Ini ada hadisnya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud ini membaca firman Allah. Ini ayat yang sering saya kutip. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Pada orang yang sedang pingsan. Begitu dibacakan ayat ini, orang ini langsung bangun. Terus Rasulullah tanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Ya Abdullah bin Mas'ud bilang ya ayat tadi afahasitum annama khalaqnakum abasan sampai akhir surat. Terus Rasulullah bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarapannya dan ia membacakannya pada satu gunung, pasti gunung itu akan hancur. Kuncinya pada keyakinannya kepada Allah.
Ya wali itu setiap detik hidupnya yakin sepenuhnya pada Allah. Orang yang seperti ini pasti tidak akan dibuat malu oleh Allah. Begitu dia menyebut apa, ingin apa, Allah tahu yang terbersit di hatinya dan pasti dikabulkan. Sunan Bonang ketika menguji Sunan Kalijogo yang masih belum tobat, dia cuma menunjuk buah kelengkeng terus jadi emas. Dan Allah tahu yang dimaksud diinginkan oleh Sunan Bonang, dituruti, kelengkeng pun jadi emas. Begitu dipanjat oleh Sunan Kalijogo, ya balik jadi kelengkeng lagi. Ini karomah namanya. Nah, itu yang tidak percaya terus bilang, itu hurufat aja Pak. Wong memang karomah ya mesti saja luar biasa. Tidak masuk akal itu Pak. Ya kalau masuk akal namanya biasa. Ini khawarikul adah memang. Dengan kejadian luar biasa itu kan terus Sunan Kalijogo, Raden Said jadi tobat. Baik, jadi ini karomahnya para wali. Jadi mereka ini yang terbersit di pikiran ya otomatis terwujud. Karena sangat dekat dan sangat cintanya pada Allah. Keinginan yang dicintai itu kan pasti dikabulkan. Kalau kalian punya pasangan yang sangat kalian cintai, itu kan dia minta apapun, kadang-kadang dia belum bilang, kamu penuhi dulu, kamu tahu keinginannya apa. Itu kita yang terbatas. Loh, yang mencintai kita itu, kalau para wali kan Allah yang maha kuasa, maha segalanya, tak terbatas. Jadi begitu menginginkan, ya saat itu juga terwujud. Nah ini tanda-tanda wali Allah, kata Syekh Abu Nuaim. Ya meskipun mereka punya ciri begini, tidak kok terus ugal-ugalan nyoba, wah saya pengen ini Pak, tiba-tiba ding datang, saya pengen ini. Tidak begitu. Kamu membayangkannya kayak lampu Aladin gitu nanti. Tidak. Justru yang paling mereka inginkan, membuat mereka bahagia adalah kedekatan dengan Allah. Baik. Kita lanjutkan. Nah sekarang kita lihat ada beberapa jenis karomah. Saya awali ya. Karomah anggota badan. Ini di Futuhat. Kalau teman-teman cek di Futuhat ada anggota badan kita. Kalau kita istiqomahi dalam ketaatan kepada Allah akan memunculkan karomahnya sendiri. Mata kita itu kalau konsisten takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dia akan mulia, dapat karomah. Kata Ibnu Arabi, dia bisa melihat jarak jauh, melihat di balik tirai. Rasanya jauh tapi ada di depan mata. Bisa melihat juga alam ruhani. Ini mata yang terlatih dalam ketaatan, terjauhkan dari maksiat. Ya kalau kalian mau, boleh kalian mulai sekarang, Pak, saya ingin memberi karomah pada mataku. Itu akan ketemu karomahnya. Atau kayak itu kalau di wayang itu kan ada istrinya Destarastra, itu Raja Hastina itu yang ditutup matanya. Dan akhirnya punya karomah luar biasa dari mata yang ditutup itu. Jadi anggota tubuh kita manapun yang kita istiqomahkan untuk dekat pada Allah akan keluar karomahnya, kata Ibnu Arabi. Telinga juga begitu. Telinga itu kalau kita istiqomahkan mendengar yang taat-taat dan tidak usah mendengar yang maksiat-maksiat, akan dapat mudah mendapat hidayah pemahaman dari Allah. Kenapa sih kok saya belajar tidak masuk-masuk Pak, sulit paham? Kemungkinan telinga kita sering mendengar yang tidak penting. Sering mendengar yang tidak beres, tidak jelas. Mungkin juga yang maksiat. Mata kita mungkin juga begitu Pak. Mata saya kok tidak sakti-sakti Pak. Ayo kamu tontonannya HP, bukaannya gitu-gitu terus. Kalau keluar, kalau padahal sudah enak-enak, tidak ada apa-apa, yuk kalian keluar yuk cuci mata. Ayo, cuci matamu kan yo melihat yang begitu-begitu. Yo tidak dapat karomah. Lisan juga begitu. Kata Ibnu Arabi, lisan kita kalau terlatih taat, dia dapat berbicara dengan alam. Kita bisa berkomunikasi dengan sekeliling kita, tidak hanya manusia. Termasuk alam yang lebih tinggi. Termasuk kita mampu menceritakan yang gaib yang akan terjadi. Tangan juga begitu.
Tangan ini kalau kita latih untuk kebaikan saja, maka dia misalnya kata Ibnu Arabi bisa mengeluarkan cahaya. Banyak cerita di pertempuran umat Islam zaman dulu itu beberapa hanya menaburkan pasir ke arah musuh dan musuhnya tunggang langgang. Lari ya, bukan malah datang kamu. Kalau kalian kan kebalikannya, kamu nabur pasir dikejar-kejar dipukuli kamu. Enggak karomah wong kita ya. Jadi bahkan ada wali-wali tertentu itu kalau tangannya melambai ke udara terus dibuka ada emasnya, ada peraknya. Ini karomah. Perut juga begitu. Ayo kita jaga perut kita dari yang haram, kata Ibnu Arabi, maka dia akan menjaga kita pada akhirnya. Ada cerita Syekh Haris Al-Muhasibi itu begitu masuk makanan yang syubhat saja, perutnya langsung mual dan muntah. Jadi pada akhirnya dia menjaga dirinya sendiri. Kelamin juga begitu. Jagalah dari yang tidak beres-beres, tidak penting-penting, yang tidak halal-halal. Akan ketemu rahasia kesehatan, rahasia kematian, bahkan kita akan punya kemampuan, kata Syekh Ibnu Arabi, menyembuhkan orang sakit. Kaki juga begitu. Yang tadi melipat bumi, jalan di atas air, jalan di udara, bisa kita dapat. Puncaknya di kolbu. Kolbu kita akan bisa menangkap rahasia ilahiyah, rahasia ketuhanan yang namanya ma'rifat. Oke, ini satu contoh ya, ilustrasi bagaimana karomah hadir karena ketaatan. Ada lagi karomah ilmu. Ada banyak cerita-cerita tentang karomah ketika orang menuntut jalan ilmu. Imam Syafi'i misalnya, bagaimana ada cerita satu malam bisa menyelesaikan 72 masalah. Atau Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menulis Marokil Ubudiyah, itu karena beliau dalam perjalanan idenya muncul, gagasannya muncul, tidak ada lampu. Maka beliau berdoa, ya Allah beri aku lampu, dan tangan beliau bercahaya jadi lampu. Ini karomah-karomah orang yang belajar. Imam Syafi'i yang beliau usianya 50-an bisa menulis karya sampai 200-an. Ini karomah. Kalian membayangkan nulis buku sebanyak itu bagaimana ya? Imam Jalaluddin As-Suyuti itu bahkan ada yang bilang karya beliau itu jumlahnya sampai 600-an lebih. Ada orang bisa nulis sampai 600. Zaman itu tidak ada laptop, tidak ada Google untuk di copy paste. Itu cara nulisnya bagaimana bisa sampai 600 buku. Ini bagian dari karomah. Sampai beliau digelari Ibnul Qutub, anaknya kitab. Bahkan ada cerita beliau ini lahirnya saja di perpustakaan. Iya, dan memang mungkin dapat barokahnya buku-buku perpus itu. Ya meskipun gitu nanti mbak-mbak ini tidak usah ya, nanti saya mau melahirkan dibawa ke rumah sakit, tidak mau, ke perpustakaan saja. Biar anaknya kayak Jalaluddin As-Suyuti. Baik, ini karomahnya ilmu. Ada lagi yang menarik, karomah dari kebaikan yang disembunyikan. Kalau kalian mampu, lakukan kebaikan, tapi jangan pamer. Tidak apa-apa, tidak ada orang tahu sekalipun. Akan muncul karomah dari situ. Kalau kita kan gatel kan, untuk tidak cerita itu, apalagi medsos tiap hari melambai-lambai. Kamu melakukan kebaikan apa saja, pengen cerita, pengen pamer. Yo, karomahnya tidak muncul. Dan masih banyak jalan karomah yang lain. Ini contoh saja, jalan-jalan menuju karomah. Tapi seperti saya bilang tadi, karomah bukan tujuan final. Karomah itu anugerah Allah yang ada kalanya bisa jadi ujian. Jadi seseorang yang diberi karomah oleh Allah seharusnya merasa bahwa dengan karomah itu dia tambah taat, tambah tawaduk, senantiasa bersyukur, tambah takut pada Allah. Khawatir jangan-jangan ini istidraj. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berhak atas karomah. Orang yang merasa berhak atas karomah berarti dia sama sekali tidak layak. Berarti apa? Dia bersandar pada amalnya.
Dia merasa kuasa menghadirkan keluar biasaan. Ya Allah, saya sudah melakukan wirid ini, istiqomah bertahun-tahun ini. Harusnya mulut saya ini sudah dapat karomah ini. Menuntut itu, yaitu sebenarnya menunjukkan bahwa kita bersandar pada amal namanya. Padahal kalau dibandingkan nikmatnya Allah, meskipun Allah tidak memberi karomah pada kita, sudah tidak terhitung nikmatnya. Jadi begitu kita dapat karomah, kok kita merasa, oh ya memang pantas lah saya dapat karomah. Ibadahku luar biasa kok. Aku tiap hari wiritan, tidak berhenti-berhenti, kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, ya pantas saja aku dapat karomah. Begitu kita merasa ini, saat itu juga drop makom kita. Kenapa? Kita merasa mampu menghadirkan karomah tadi. Kalau bahasa tasawufnya kita bersandar pada amal, mengandalkan amal kita. Jadi berarti apa? Karomah itu hadir sepenuhnya prerogatifnya Allah. Jadi tidak sama sekali tergantung pada banyaknya amal kita. Meskipun banyaknya amal itu jadi jalan ridhonya Allah, yang antara lain bisa menghadirkan karomah. Jangan seperti iblis. Iblis itu merasa mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih berhak atas karomah sebagai khalifah di muka bumi dibandingkan Adam. Nah, ini gayanya iblis. Maka jangan kita aku sendiri, kita dagu sendiri bahwa yang layak dapat karomah itu aku. Makomku sudah tinggi, maka harusnya aku yang dapat karomah ini. Enggak. Jadi kemuliaan itu sepenuhnya haknya Allah. Yang bisa kita lakukan ya memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk kita tambah dekat kepada Allah. Itulah hakikatnya karomah. Terakhir, sehubungan dengan tema kita bulan ini muhasabah, maka pelajaran dari karomah sebenarnya ayo kita muhasabahi. Selama ini seperti apa respon kita, sikap kita tatkala kita mendapat anugerah dari Allah? Apakah membuat kita tambah dekat pada Allah? Atau jangan-jangan membuat kita sombong, merasa besar, merasa penting, merasa terkenal, dan pada akhirnya kita tambah jauh dari Allah? Setiap kita pasti sudah dapat anugerah itu dari Allah, entah di skala yang luar biasa namanya karomah, atau di level biasa-biasa saja yang kita nikmati dalam keseharian. Sebagaimana karomah tadi, di balik anugerah terkandung juga ujian bagi kita. Bagaimana sikap kita yang pas, jangan sampai dari anugerah terus berubah jadi murkanya Allah. Karena kesombongan kita, rasa tinggi, rasa besar kita. Baik, yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.